Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir. Kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih, naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun, hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak, wah mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak, kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu, kata Pak Sartono. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak ya masyarakat yang membanding-bandingkan soal hutang di Indonesia saat ini ya, mulai dari zaman SBY sampai ke Jokowi. Dalam beberapa narasi yang diposting oleh Fainomadi ya, Fainomadi and Sumandogaek ya, dia memposting ikut berkomentar soal hutang yang ada saat Pak SBY memimpin dan Jokowi begitu kan. Ini daya rusak Jokowi di luar biasa ya, BUMN karya semakin hancur, hutang BUMN kritis. Namun Erick Thohir pun awet dipakai sebagai menteri walaupun ada skandal Pertamina yang seharusnya diperiksa oleh Kejagung ya. Yang paling parah Prabowo ya malah teriak-teriak hidup Jokowi. Ini komentar dari dari salah satu netizen. Kalau kita membandingkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh DPR begitu kan di Komisi 6 ya DPR RI soal utang di era Pak SBY dengan Jokowi. Ya kita bandingkan aja dulu karena era Prabowo ini masih menjabat 7 bulanan ya. Tidak bisa membandingkan begitu kan. Tapi dengan adanya efisiensi justru ini akan semakin ya masyarakat diambang kebingungan pada akhirnya ya orang-orang nanti begitu kan ya setelah di pertengahan jalan mungkin akan tahu bagaimana kesusahan Prabowo atau tidak. Tapi kalau membandingkan hutang BUMN dari era SBY dan Jokowi, kita lihat saja. Mulai dari nama BUMN, dari PT Brantas Abri Raya begitu kan ya, Pak SBY itu punya utang 1,2 triliun dibandingkan dengan Jokowi 6,9 triliun. Terus kemudian dari PT Adikarya ya, Pak SBY punya hutang 8,7 triliun, Pak Jokowi punya hutang 25,3 triliun. Terus kemudian PT Waskita Karya ya, Pak SBY punya hutang 9 triliun ya, 9 triliun 600, tapi Jokowi punya hutang 8.850 triliun. Bayangkan, ini akan mencapai berapa triliun begitu kan? Sehingga kita lihat bahwa persoalan-persoalan yang dilakukan oleh Pak SBY dengan Jokowi nampaknya begitu kan ya. Nampaknya sekarang ini masyarakat masih bertanya-tanya soal itu. Kenapa? Ya karena kita lihat bahwa hutang itu semakin mengerikan. Kalau Prabowo sampai hari ini tidak bisa mengatasi ya, ini tidak Indonesia bisa saja begitu kan mengalami mengalami krisis yang sangat luar biasa. Ya kita lihat saja utangnya. Kita begitu kan setiap bulan bayar hutang berapa begitu. Prabowo sampai mengefisiensi ini daripada kita mencari hutangan, Prabowo lebih mengefisiensi. Saya kira itu bagus begitu kan ya, seperti Brazil. Brazil itu 11 tahun ini mulai mengalami yang krisis yang sangat luar biasa, tapi mereka bisa keluar dari zona itu dengan adanya apa? Efisiensi. Coba dari PT Wijaya Karya ya, Pak SBY punya hutang 11 triliun, Jokowi punya hutang 50.720 triliun. Benar nggak seperti itu? Ini Hutema Karya begitu kan, Pak SBY punya hutang 5 triliun, terus kemudian Jokowi punya hutang 53 triliun. Benar nggak seperti
seperti itu. Kita saksikan begitu kan ya. Ini apa yang disampaikan oleh DPR pada rapat RDP kemarin begitu kan, seperti ini. 2014 berakhirnya Presiden SBY itu sampai sekarang 10 tahun hutang BUMN karya ini sudah hampir di angka 181 triliun. Naiknya. Dari 2014 ke 2024 Pak Sartono. Ya. Itu naiknya utang BUMN karya itu 181 triliun sampai September 2024. Ini perkembangan utang yang luar biasa. Kemajuan, tapi kemajuannya di utang gitu. Kan saya takut juga BUMN karya ini menjadi BUMN zombie. Tahu zombie? Mayat hidup bentar. Waskita mendekati itu Pak. Kemarin-kemarin. Masih untung nggak kayak Istaka. Jadi jangan sampai seperti Istaka. Saya tahu kesalahannya kan juga bukan hanya sekedar manajemen, tapi ada mismanagement juga di sana. Kasus Waskita, ya masih ingat saya di RUT yang lama. Presentasinya oke, bagus, Pak Destiawan ya. Kesini kan sering kita presentasi bareng-bareng sini. Ya. Makanya saya ingatkan di RUT ini, ya tolong dijaga ini, ya. Walaupun belum sepenuhnya pulih, tapi ini udah ada kemajuan. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir, kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini. Betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih. Naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun. Hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak. Wah, mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak. Tinggi sekali gitu. Kata Pak Sartono. Jadi ini menjadi perhatian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu nanti, tolong tertulis saja karena ini masih banyak yang nanya. Berapa aset Bapak yang bisa dipinjamkan atau bisa di leverage dari BUMN Karya? Kan kita mau masuk Danantara ini. Nah, aset-aset BUMN Karya itu kan nanti mau digadaikan atau mau dipinjamkan atau mau di leverage. Itu masih yang tersisa berapa? Jual kan, mau dijual misalnya. Saya minta datanya ini, apa saja. Ya. Karena kita Komisi 6 sedang mendata Pak Pimpinan, benar nggak ada 14.000 triliun ini? Ya kan? Benar nggak ini? Karena 14 triliun ini harus dikurangi dengan aset dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu nggak boleh dimasukkan. Nah, kita lagi data ini dari karya-karya ini berapa yang bisa digunakan. Misalnya Waskita Karya, tinggal berapa Pak yang belum diagunkan? Masih adakah aset itu? Ya. Jadi nanti data aja kan, gue jawab satu-satu lama ini. Ya, nanti aja, nanti ada yang protes kelamaan kalau saya data satu-satu. Ya, Pak Nasril tuh biasanya tuh. Ya. Maunya panja terus gitu, ya. Kita setujui lah panja ntar, Pak, perintah Pak Nasril. Jadi itu, nanti aset itu angka dan data mana, nanti masukkan kapan bisa siap, kasih tahu, ya, dikirim ke Komisi 6.
Yang ketiga adalah soal efisiensi, Pak. Ini kan kementerian semua efisiensi. Apa langkah efisiensi yang Bapak lakukan? Yang dipotong 50% banyak. Ya, mitra yang lain banyak. Ini BUMN karya lakukan efisiensi enggak? Kalau saya lihat angkanya kok enggak. Beban umum dan administrasinya masih di situ-situ aja, ada yang naik lagi. Ya, saya nggak kupas satu-satu, tapi masih banyak yang naik. Ya, di tahun 2024 ini, saya megang data hanya sampai September, Pak. Sampai Desember saya belum punya audited. Belum ada kan? Audited. Saya hanya megang sampai September 2024. Ya? Oh, Bapak sudah ada Adikarya, cepat sekali. Ya. Siapa itunya? Auditornya? Hah? SMR. Oh, RSM, oke. Ya, jadi itu. Tolong ini efisiensi dijalankan juga, Pak. Ya. Beban administrasi dari Adikarya naik 537 ke 608 M. Padahal sampai dengan September pendapatan Bapak 11,4 menjadi 9,1. Berarti kan nggak ada efisiensi nih, Pak. Masih naik terus. Naik berapa? 70 miliar. Wika dari 729 naik ke 795 miliar. Dan yang lain-lain. Masih kita lihat nggak terlalu ini. Jadi saya mohon yang kedua itu. Yang ketiga, menjelang 2025 ini model bisnisnya seperti apa? Model bisnisnya seperti apa? Apa masih tetap sama dengan yang ada, saling bersaing dengan model bisnis yang sama? Marginnya ya ada yang 1%, 3%. Net margin betul kan? Ada yang 1%, 3% karena saling bersaing kan? Yang swasta banyak nggak mau masuk ke sana, bapak-bapak aja berkelahi sendiri ini. Ya. Saya tanya teman saya, Pulau Intan, mau nggak masuk? Nggak mau. Biar aja BUMN itu berkelahi katanya. Ya akhirnya marginnya kan 1% sampai 3%. Ya, saya mencatat bahwa waskita minus 3,6 T dibagi pendapatannya minus juga kan Pak. 1% pun nggak ada Bapak. Ya, Adikarya 1% sampai September 92 miliar. Ya. Berantas agak tinggi itu. Nanti dijelaskan modelnya apa berantas 6%. Wika 5%. Utama Karya 3%. Jadi model bisnis apa yang Bapak mau sampaikan ke Komisi 6 supaya bisa mempunyai daya saing tinggi? Apa berjalan seperti ini terus menerus? Sampai kapan waskita bisa naik lagi, hidup lagi? Kan nggak bisa kita kasih PMN lagi. Nanti Danantara yang suntik jadinya, kacau lagi, Pak. Kalau Danantara yang suntik, dari Divin kelola langsung suntik Bapak. Kacau lagi itu Pak. Danantara cuma dapat duit untuk suntik-suntik BUMN yang sakit nanti. Itu parah Pak nanti Danantara kok kayak gini. Ya. Jadi kita harapkan ada perubahan model bisnis apa sih? Ya. Yang keempat adalah bagaimana kondisi anak-anak usaha sekarang. Ini kita juga nggak jelas kan anak-anak usaha Bapak ini. Apakah sudah setengah hidup, setengah mati, atau bagaimana? Atau disuapin terus? Jadi saya minta datanya Pak. Ini mohon dengan sangat. Kita harus berubah Pak. Innovate or die. Ada inovasi di dalamnya. Ya. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Ya. Kemudian adalah beberapa pertanyaan khusus saya. Di HK, ada aset tidak berwujud 114 triliun. Ini mohon Utama Karya mana? Dijelaskan Pak. Apa itu tidak berwujud? Hitungnya gimana tuh? Ya. Tiba-tiba dengan 114 triliun itu aset Bapak kan tertutup semua.
Karena Bapak hitung taruh 114 triliun di sana. Aset tidak berwujud itu. Itu ngitungnya benar atau enggak? Nah ini Bapak nanti pinter tulis Pak, kalau nggak bisa jawab, karena udah siang juga ini. Ya. Wijaya Karya, ada pendapatan lain-lain yang naik dari 325 miliar ke 5,2 triliun. Pak, itu menyebabkan laba Bapak itu ajaib Pak. Dari minus 0,65 triliun menjadi positif 696 triliun. Ajaib tuh Pak. Dari minus 6,5 triliun tahun lalu, betul nggak Pak? Sekarang sampai September naik menjadi 695 miliar. Tiba-tiba Pak. Karena apa? Karena pendapatan lain-lain ini jadi 5,2 triliun. Ini harus Bapak jelaskan. Makanya Bapak harus jelaskan nih. Ya. Kan perusahaan tiba-tiba dari minus 6,5 bisa untung 696, ini luar biasa Pak. Di tengah kondisi kayak gini, ini ada permainan apa itu? Window dressing. Hah? Nah, nanti kan dijelaskan supaya kami tahu ini layak nggak dimasukkan. Dulu kan kasus Garuda banyak nggak layak dimasukkan, ingat nggak? Ya, dipercantik tapi nggak layak dimasukkan. Ini akal-akalan BUMN banyak kayak gini. Ya, nanti dijelaskan gitu. Ya. Kemudian saya mau tahu sekarang pengaruh WUS seperti apa sampai saat ini. Kereta api cepat. Bapak statement ini gara-gara WUS. Ya. Seberapa besar pengaruhnya sih? Signifikan atau enggak? Kemudian ya kan katanya dulu Bapak mengatakan pengaruh WUS cukup besar kepada Wijaya Karya. Sangat. Nah ini alur seperti apa gitu kan. Kemudian ada pinjaman jangka pendek Bapak yang naik dari 5,7 triliun menjadi 21,5 triliun Pak. Wah ini banyak nih Pak. Kan? Dari 5,7 triliun menjadi 21,5 triliun. Ini mau dijelaskan buat apa ini Pak? Berantas juga masih ada yang masih harus dibayar beban 1,113 triliun. Nah, ini apa nih Pak? Hal-hal spesifik ini saya minta dijawab Pak nanti. Ya, dicatat kemudian dijawab. Kalau nggak bisa ini langsung nanti tertulis. Waskita Karya ada hutang bank naik 5 triliun. Betul Pak? Dari 1 triliun menjadi 6 triliun. 1,095 triliun menjadi 6,085 triliun. Ya. Sehingga nanti DER Bapak sekarang udah di 8,1. Saya sih hitung sampai September 9,9 kali, Pak. Ya. Nah, ini DER begitu tinggi. Sebetulnya kalau Bapak bisa turn around, hebat Bapak. CEO of the year. Pak. Dengan DER hampir 10 kali. Ya, sekarang jadi 8 kali lebih ya, masih ya, 8,8 ya. Nah, ini pekerjaan berat Bapak. Kalau Bapak bisa selesaikan ini, Bapak like jadi menteri Pak. Begitu. Jadi saya minta nanti langkah model bisnis, turn around-nya seperti apa Pak? Terutama Waskita Pak, turn around strateginya apa nih? Paparkan di sini Komisi 6 kita bikin panja. Tadi kata Pak Nasril. Pak Nasril atau FCD spesifik Pak kita gali. Jangan 5 kayak gini Pak, satu-satu. Saya mau lihat. You punya apa strateginya? Terutama Waskita nih. Pak. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh DPR. Data itu sudah cukup membuktikan dan di era kepemimpinan Prabowo ini cukup mengkhawatirkan begitu kan.
Kalau tidak benar-benar ditangani secara betul, ya Prabowo bisa saja 11-12 begitu kan untuk menangani ekonomi kita. Karena janji Prabowo 1 tahun itu harus naik 3% atau 2% lah begitu kan ya. Target kita di kepemimpinan yang baru di era Prabowo itu setidaknya mencapai 8% lah begitu kan ya dari angka sebelumnya begitu. Makanya ekonomi ini dikejar terus. Saya kira seperti efisiensi itu sangat bagus begitu kan. Langkah terobosan baru daripada cari hutangan. Ada efisiensi mulai dari IKN, mulai dari ini semuanya diefisiensi itu lebih baik ya daripada cari hutangan sana sini. Kenapa? Karena yang kita lihat pada hari ini adalah bagaimana karakter dari seorang Prabowo yang ditangani pertama kali itu adalah masalah soal ekonomi. Soal ekonomi, terus kemudian demokrasi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di negara-negara lain, kalau demokrasinya maju, maka ekonominya bisa saja maju. Kalau ekonominya maju, demokrasinya juga maju. Dengan cara apa? Mungkin dengan adanya terobosan baru dengan disahkan undang-undang RUU TNI ini begitu kan ya. Mungkin akan membersihkan dari kotoran-kotoran yang sudah kotor di beberapa instansi. Mungkin bisa saja seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja karena dengan untuk membersihkan seperti korupsi dan sebagainya itu bermacam-macam begitu kan ya. Saya yakin dengan hutang Jokowi seperti itu begitu kan ya. Itu banyak yang kemudian ya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya bisa saja seperti kementerian ya kerugian negara besar-besaran mungkin dengan itu begitu. Artinya kalau kita kalkulasi bisa saja utang Jokowi kecil dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian ditambah dengan orang-orang yang korupsi. Mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi kita lihat saja ya, kita lihat saja. Karena kita tahu begitu kan di era Jokowi itu benar-benar infrastruktur yang kemudian dibangun oleh mereka, tapi yang dirasakan oleh masyarakat ya saya kira ya sebagian begitu kan ya. Bagaimana kalau kita mangkrak begitu? Kalau kita melihat infrastruktur itu mangkrak dan akhirnya apa? Ya menjadi beban kepada Presiden Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.